Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu. Halo Sobat SN dan sahabat pelayan publik dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, ASN Berakhlak. Dari gagasan jadi aksi. Bersama saya Dr. Getri, Dokter Umum di Puskesmas Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang hari ini akan memandu obrolan seru kita hari ini. Nah, sebagai CPNS yang lagi menjalani latsar, kita sering banget nih dengar istilah berakhlak. Tapi pertanyaannya gimana sih wujud konkretnya di lapangan? Nah, hari ini kita kedatangan 3 narasumber hebat kita dari berbagai instansi yang punya gagasan kreatif yang pasti keren sekali. Yuk kita sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Chandra Nugroho Febrianto dari BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Dokter. Selamat pagi Sobat ASN. Pagi Pak. Selanjutnya kita sapa narasumber kedua kita, Ibu Junia Trisnawati, perawat ahli pertama dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Selamat pagi Ibu. Pagi dokter, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya Bu? Semangat. Alhamdulillah. Selanjutnya kita sapa narasumber ketiga kita, Bapak Aidil Mukhlis dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dokter dan rekan-rekan semua, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Luar biasa ya, informasi kita alhamdulillah lengkap. Dari lini kesehatan, kebencanaan, sampai sosial pun ada. Nah, kita langsung masuk ke poin pertama. Berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kalau di puskesmas saya pribadi, gagasannya adalah menyederhanakan antrian pasien lansia lewat sistem jemput bola berkas. Nah, kalau di bidang kebencanaan yang penuh risiko, gimana nih Pak Chandra menerapkan gagasan kreatif ini? Wah, sangat menarik ya Bu Dokter tentang berorientasi pelayanan ini. Setiap instansi pasti ada permasalahannya ini tentang berorientasi pelayanan. Dari saya pribadi, dari BPBD itu, salah satunya gimana informasi dari masyarakat tuh sangat lambat sampai di BPBD. Semisal ada bencana di desa itu sangat lambat. Maka dari itu kita perlu evaluasi dan perbaikan. Itu salah satunya dengan peta saku digital bencana. Jadi setiap masyarakat bisa mengaksesnya. Begitu Bu Dokter dari BPBD sendiri. Baik Bapak, mantap sekali ya. Respon cepat itu adalah kunci ya Pak. Nah, kalau untuk di RSUD sendiri, Ibu Juni yang langsung bersentuhan dengan nyawa pasien bagaimana kira-kira Ibu? Kalau untuk gagasan di rumah sakit, Bu, itu lebih ke edukasi kepada pasien, Bu. Sekarang udah nggak pakai itu lagi, udah nggak pakai leaflet atau poster, lebih ke scan barcode aja Bu. Jadi nanti setiap keluarga itu bebas mengakses informasi tentang informasi tentang rawat inapnya Bu. Oke, mantap. Sistem digitalisasi yang tepat sasaran ya Ibu. Ya Ibu, seperti itu. Nah, itu pastinya memudahkan masyarakat juga ya Bu ya. Kita lanjut ke narasumber ketiga kita beralih ke Pak Aidil di Dinas Sosial. Urusan perempuan dan anak ini sensitif dan butuh pendekatan khusus ya Pak Aidil. Betul sekali Bu Dokter. Korban kekerasan gimana? perempuan dan anak itu butuh penanganan psikologis sekaligus hukum yang tepat. Agar kami tetap kompeten, gagasan kami adalah membuat peer learning corner interaktif antara konselor dan penyuluh, di mana kami rutin membedah studi kasus terbaru secara hibrida. Lalu untuk nilai harmonisnya, kami membuat program Ruang Aman Peduli Kantor.
Ruang ini didesain senyaman mungkin, tidak kaku seperti ruang periksa, agar korban merasa dihargai, tenang tanpa memandang latar belakang suku dan agama mereka. Kami merangkul semua kelompok demi menciptakan ruang inklusif. Begitu Bu Dokter. Setuju sekali Pak Aidil, suasana yang harmonis bikin masyarakat merasa dilindungi ya Pak. Ya Bu. Nah di puskesmas juga begitu, kompetensi dokter dan perawat harus terus di-upgrade, tapi cara penyampaiannya ke pasien harus tetap harmonis dan empati. Disitulah letak ASN berhak mengenai kompeten dan harmonis. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke loyal dan adaptif. Di mana menjaga nama baik ASN, bangsa dan negara sekaligus harus pintar beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kembali lagi nih ke Pak Chandra. Di BPBD yang kerjanya sering 24/7 ya Pak, tanggap bencana. Bagaimana menjaga ritme ini Pak? Ya, berbicara dengan loyal, di BPBD sendiri loyal itu adalah harga mati Bu Dok. Karena kalau misal kita tak loyal, kalau misal di desa ada bencana, masyarakat yang terdampaknya pasti banyak korban yang kena. Kalau misal kita bekerja setengah-setengah ketika menghadapi bencana, dan ketika kami mengevakuasi warga pun harus secara loyal dan sepenuh hati Bu Dokter. Kalau misal setengah-setengah, ya tahu sendirilah nantinya banyak korban yang berjatuhan gitu. Maka dari itu kita sangat memanfaatkan teknologi yang ada Bu Dok untuk proses evakuasi, untuk proses mitigasi dan lain sebagainya. Mungkin gitu dari BPBD Dok. Masya Allah, inovasi dan sangat cerdas ya Bapak menggunakan teknologi untuk efisiensi kerja. Nah, kalau Bu Juni di RSUD melihat kalau untuk nilai adaptif itu seperti apa Ibu? Adaptif Bu, untuk sekarang itu implementasinya kami sudah menggunakan SIM-RS Bu, itu sebagai medical record elektronik, sehingga walaupun nanti kita dokternya tidak di tempat, kita bisa via on call dan dokter bisa memasukkan resepnya dari via daring Bu, jadi pelayanan ke pasien tidak terhambat seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu kreativitasnya. Terakhir nih, nilai yang mengikat kita semua pada hari ini, yaitu nilai ASN berakhlak yang terakhir mengenai kolaboratif. Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri lagi sekarang. Pastinya harus berkolaborasi dengan instansi-instansi lain juga. Nah, gimana nih Pak Aidil di Dinas Sosial berkolaborasi dengan instansi lain, mungkin termasuk dengan Puskesmas, RSUD atau BPBD-nya juga. Ini pas banget Bu Dokter. Gagasan kolaboratif terbesar kami adalah program Sinergi Sahabat Anak. Kami sadar penanganan kasus anak korban kekerasan itu tidak bisa cuma di Dinsos saja. Kami butuh Puskesmas, RSUD itu sebagai kolaboratif untuk visum dan rehabilitas medis. Dan kami butuh BPBD kalau misalnya ada bencana, pengungsian di mana anak-anak butuh trauma healing. Jadi gagasannya adalah membuat PEK atau SOP lintas sektor yang terintegrasi secara digital supaya birokrasinya tidak berbelit-belit saat kondisi korban darurat. Gitu Bu Dokter. Iya Pak Aidil, saya sangat mendukung itu ya Pak Aidil, di mana di Puskesmas pun kami ada beberapa kali menerima rujukan awal untuk kasus-kasus anak. Kalau alur kolaborasinya jelas seperti ini, tindakan penyelamatan juga bisa jauh lebih cepat ya Bapak.
Ya, Pak Aidil, kami dari BPPT pun sangat siap sedia menyambut kerjasamanya dengan Dinsos, terutama menyediakan posko ramah anak di mana anak akan merasa nyaman dan tenang dan mereka tidak ada rasa cemas ketika bencana itu ada. Oke, mantap sekali. Kolaborasinya pun sudah tergambar. ASN berakhlak ini benar-benar menggambarkan aktivitas kita sehari-hari juga ya Bapak Ibu. Nah, nggak kerasa nih, sudah di penghujung diskusi. Kesimpulan dari obrolan kita hari ini yaitu nilai berakhlak itu bukan cuma hafalan untuk ujian latsar ya teman-teman semua. Tapi itu adalah jiwa dari setiap helaan nafas pelayanan kita. Mulai dari cepat tanggap dalam kebencanaan, mengenai digitalisasi dalam edukasi pasien, maupun kolaborasi dalam melindungi anak-anak maupun perempuan di luar sana ya Pak Aidil. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk para narasumber kita, Pak Chandra, Ibu Juni, dan Pak Aidil atas inspirasinya hari ini. Sukses untuk latsar kita semua. Amin. Amin. Baik Sobat ASN, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kreatif, tetap mengabdi, dan mari jadi ASN yang berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bangga Dokter. melayani bangsa. Bangga.